Halo dan kembali lagi video mau coding. Di sini kita ada goal untuk menggabungkan dua project Next.js, yang mana itu beda versi. Yang satu Next.js untuk versi latest dan yang satunya adalah Next.js untuk versi agak lama. Nah, nanti kita akan join dua project tersebut agar bisa run secara bersamaan dengan Next Custom Server. Mari kita mulai. Sebelum jauh ke dalam, mari kita cek dulu untuk dua project ini memastikan benar-benar jalan dan normal. Di sini saya sudah siapkan satu directory dengan dua directory ekstra di dalamnya. Yang satu berisi Next.js latest, ini versinya Next 13.4.12, ini cukup baru. Ketika recording ini kami baru install Next at latest. Dan yang satunya untuk versi old, kami menggunakan Next.js versi 12.3.0 dan cukup jauh versinya jika dilihat dari prefix paling depan. Oke, mari kita cek dulu memastikan Next.js latestnya jalan. npm run dev. Agar lebih meyakinkan, kita jalankan dengan proses build terlebih dahulu. Untuk simulasi jalan di prod. Build, kemudian harusnya jalan di port 3000. Kita tunggu sejenak. Oke, Next.js latestnya sudah jalan di port 3000. Mari kita cek preview di browser. Dan kurang lebih tampilan untuk Next.js latestnya. Kita tinggalkan di sini untuk perbandingan dengan Next.js versi old. Oke, ini saya stop dan pindah ke directory yang versi oldnya. Mari di build dan run. Karena run di port yang sama, port 3000, jadi gini saya tidak bisa run secara langsung, secara bersamaan. Oke, sudah start. Port yang sama. Yap, ini untuk perbedaannya versi old dan ini versi latest. Yang mana ini service tersendiri yang kita harus start secara terpisah. Dan kita akan bahas untuk goalnya. Berikut adalah gambaran bagaimana kita akan merge dua Next project ini. Nah, pertama kita memerlukan satu ini project baru. Di sini kami akan menggunakan Express, tapi bisa dengan Nest ataupun lainnya, yang mana dia jalan di Node.js dan support untuk custom route, custom handler atau jenisnya. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk script sequence diagramnya. Coba saya kopas terlebih dahulu. Ketika ada user mengakses /projects /old dan asterisk, dia nanti seperti mengcall Next.js versi old ini. Jadi ini hanya main di path-nya. Nah, ketika user mengakses /projects /latest asterisk, dia akan mengakses untuk service Next.js latest ini. Else-nya, dia akan mendapatkan respon sesuai dengan yang dibuat oleh Express. Yang pertama dibuat untuk initiate Express-nya. Sepertinya di sini saya join untuk semua project Next.js ini menjadi satu directory di directory projects. Dan tanpa utak-atik dalamannya, ini langsung saja bisa kita pindah. Projects, dan saya geser ini ke atas. Wih, salah. Mana tadi ke bawah? Escape. Ini dia. Geser ke projects. Nah, sehingga mereka dalam satu directory ini. Terus install dependensi yang dibutuhkan untuk Express-nya. Di sini saya akan pakai sebenarnya kita cuma perlu Express saja nih. Oh ya, sebenarnya untuk running di dev-nya saya pakai Nodemon saja. Sambil nunggu bisa langsung coding saja untuk Express-nya. Ini saya langsungkan saja, mungkin biar bisa lebih rapi, mungkin bikin directory baru, mungkin src atau controller, views, routes, dan lain sebagainya. Oke, pertama let's start untuk init Express servernya. Iya, saya lupa Node.js karena tidak pakai transpile Babel, saya pakai coding S5 saja.
Saya ingin Express ini nanti jalan di port 3000. Coba kita tes run dulu. Ini untuk yang tampil di konsol. Konsol untuk server setnya ketika start. Wih, itu lebih. Oke, seharusnya ini sudah cukup sih untuk initiate Express servernya. Coba, oh ya, belum disiapkan untuk scriptsnya. Berarti saya taruh di sini saja. Pertama run. Sebenarnya jangan run ini seolah-olah dia jalan di dev ini. Jalan di prod kalau run. Pakai nodemon. Saya pakai script dev saja. Index. Coba kita tes ini dulu. npm run dev. Oke, di jalan di port 3000. Mari cek di browser. Host port 3000. Oke, so far so good untuk Express-nya. Nah, step berikutnya untuk generate handler untuk custom next server-nya. Dan sekarang saatnya membuat untuk handling agar bisa load Next.js project-nya. Nah, core dari handler ini adalah fitur custom server dari Next. Mungkin jika kita mencari untuk custom server di Nux, Solve, atau sebagainya, mungkin ada, tapi ini kami belum melakukan explore, mungkin di next video. Ya, kurang lebih penggunaannya seperti ini. Kita di sini import Next langsung dari main modulnya. Nih, Next, require Next. Dan untuk berikutnya, tinggal di generate app-nya. Dev-nya bisa diisi true atau false untuk paramnya. Nah, di sini kami mencoba beberapa kemungkinan. Ternyata yang paling aman adalah untuk production mode saja. Untuk development, di sini kita bisa run secara mandiri di project Next.js service-nya masing-masing. Nah, ketika di prod, baru kita bisa menjalankan untuk wrapper ini. Hostname seperti biasa dan portnya. Terus dibuat handling dan dibuat secara asing, karena ini harus menunggu app prepare terlebih dahulu. Nanti kita tidak akan menggunakan style coding seperti ini. Dibuat lebih sederhana mungkin, karena ini kan sifatnya membungkus satu Express. Anggap saja ini satu wrapper hanya digunakan untuk satu Next service. Nah, di sini kan kita ada dua Next service, Next.js service yang dibungkus satu wrapper. Oke, let's get started. Pertama di sini kami membuat sebuah directory handler saja biar mudah untuk kondisinya. Handlers. Pertama untuk Next.js old. Oke, sebenarnya langsung coding saja karena nanti ketika code yang Next.js latest bisa dikopas dan sedikit diedit. Di sini kami perlu express lagi untuk define root-nya. Express. Nah, di sini kami memerlukan untuk menggunakan root dari express.router. Nah, step ini adalah untuk import Next. Kalau di sini kan dia langsung import Next, yang mana ini harus diinstal di selevel dengan Express. Yang mana ini tidak bisa karena kita kan beda versi beda versi Next-nya. Ternyata solusinya kita bisa pakai Next yang sudah terinstall di masing-masing service. Dalam kasus ini Next.js old, berarti saya importnya dari projects, kemudian Next.js old, masuk ke node modules-nya,
pilih next, kemudian dalamnya tuh ada this dan next. Sorry, sepertinya salah. Ada di server dan dalamnya ada next. Nah, ini berarti kita pakai node modules dari yang ada di dalam projects Next.js old. Ini untuk solusi ketika Next.js-nya versinya berbeda-beda. Ini router saja biar namanya tidak beda jauh, kurang error. Terus di sini define untuk apps-nya. Pertama dev-nya. Ini saya false saja karena ini hanya aman ketika jalan di production. Kemudian directory. Nah, ini di manakah Next.js project-nya berada? Nah, dir ini startnya dari root ini, root yang ada package JSON Express-nya, berarti // directory projects, terus masuk ke Next.js-old. Oke, collab seperti ini. Kemudian bikin handle-nya, handle old sama dengan get. Oke, tidak ada auto complete-nya. Oke, saya cek dulu minimal sama handle get request handler. Oke, so far so good sama. Barulah di sini untuk define root-nya. Ketika akses semua paths, maka ini saya bungkus dengan asing. Wait. Menunggu upload-nya untuk prepare. Nah, di sini berarti kita bisa pakai await. Ini sama dengan yang tertulis di docs next-nya sih. Yang bagian ini app prepare.then. Oke, sisanya langsung saja kita lempar di custom servernya next yang sudah di generate pakai handle old tadi untuk mengirim rec dan rest-nya. Ini saya export. Sebentar, ada kucing. Oke, sisanya kita panggil handler tadi ke main index. Ya, saya taruh di sini const next js old sama dengan require handlers yang tadi kita buat. Nah, disinilah kita generate untuk routingnya. Persis dengan yang dibuat di sequence diagram tadi. Ketika akses /project /old asterisk /project /old asterisk sama dengan dia mengakses Next.js old. Oke, dan ini belum selesai. Di bagian Next.js-nya perlu diutak-atik di bagian next config. Karena di sini nanti kita akan mengakses dengan base path yang berbeda. Biasanya kan defaultnya / base path, tapi di sini nanti kita akan akses dengan /project /old sesuai dengan routing dari Express. Oke. Ini saya build dulu untuk Next.js old-nya. npm run build. Sorry, typo. Tunggu sejenak. Oke, mari kita start untuk memastikan aman. Salah ubah config. Localhost 3000. Oke, saya buat new tab saja. Oh, di sini. Ini harusnya ketika diakses dapat 404 karena base path-nya ini masih jalan di ini ya. Next.js run. Oke, so far so good. Tinggal kita start dari Express. Oke, posisi saya sekarang berada di main root-nya Express. npm run. Saya lupa tadi startnya pakai apa.
sepertinya dev. Oh iya, localhost 3000. Oh, sorry. Nah, ini sudah menjalankan Express ya, terbukti dari app ready on port 3000. Terus kita coba akses untuk patch yang di-generate. Tadi sudah langsung tercoba sih. Project says old. Oh, typo. Dan di sini Next.js berjalan dengan normal untuk versi old-nya. Saya di sini sudah menyiapkan satu patch lain, patch 2, dan tidak bisa diakses. Mari kita cek apa yang terjadi. Data typo seharusnya page 2. Dan so far so good untuk Next.js old-nya jalan di Express. Mari kita lakukan hal yang sama untuk Next.js latest. Pertama, dari handlernya, karena sudah dibuat bisa dikopas. Tinggal di rename, copy, paste. Ini saya rename menjadi new. Sebenarnya latest saja. Sebagian dalamnya, pertama dari importnya. Ini berarti project Next.js dash latest. Direktorinya juga target untuk Next.js ya. Sorry. Mengubah direktori Next.js versi latest. Nah, sudah benar. Ini sebenarnya tidak usah di rename, aman sih, karena cuma cuma variabel. Handle latest. Oke, so far so good, tidak ada yang error di sini. Step berikutnya, nah sebelum masuk ke index expressnya, kita otak-atik dulu di bagian next config sekalian di build Next.js latest projects base path. Oke, mari di build terlebih dahulu. npm run build. Sekalian tes run. Oke, sebelum di run saya stop dulu expressnya karena pakai port yang sama. npm run start. Cara langsung di express latest port 3000. Oke, project latest. Oke, so far so good ya. Yap, untung kita di run dulu langsung di express. Ini dapat error image karena perlu ubah juga untuk src image-nya. Karena jika Next.js latest itu dia langsung akses src-nya slash berikut. Nah, ini kan langsung akses slash versal.spg. Ini harus kita ganti ke path-nya, base path. Coba saya search dulu. Apa aja yang pakai ini? 1, 2. Oke, ini bisa di replace menjadi oke, harusnya segini aman. Yap. Oke. Ya, kita perlu build lagi karena ini bukan run dev. Tunggu sejenak. Oke, let's rerun. Port 3000 dan aman. Gambarnya sudah mengarah ke slash project slash latest terus targetnya. Oke, sisanya tinggal run untuk express-nya. Saya matikan, kembali ke terminal express. Nah, berarti tinggal nambah untuk roots-nya. app-get slash project slash latest. Dia akan mengarah ke handlernya Next.js latest. Next.js latest. Oke, moment of truth. Oke, sudah run di Express. Memastikan yang old masih aman. Oke, old aman. Dan mari akses yang latest. Oke, dan
hanya sesimpel itu untuk menjalankan beberapa Next.js project di Express. Coba kita cek page 2-nya juga aman di sini. Untuk membuktikan bahwa ini benar-benar menjalankan script hasil build-nya, di sini saya simulasikan dengan menghapus mungkin page di Next.js old, dan saya delete, dan Next.js latest-nya saya delete pages-nya. Karena seharusnya kan jika menjalankan versi build-nya kan cukup .next saja untuk versi prod biasanya. Oke, saya coba kembali akses reload. Oke, so far so good. Oh, salah port, ini saja. Terus page 2. Oke, so far so good. Untuk memastikan coba rerun lagi. Mungkin case, oke, aman ya di sini. Old-nya aman, latest juga aman. Nah, terus mari kita compare untuk memory usage untuk membuktikan bahwa ini benar-benar satu instance, satu port, satu project. Saya menggunakan activity monitor bawaan dari Mac. Terus di sini filter by memory, npm run dev. Oke, nemu satu. Saat ini 22 MB untuk versi idle seperti ini. Coba saya request. 1, 2, 3. Oke, so far tidak beda jauh. Coba di sini saya matikan untuk handling next-nya dan coba rerun. Ini cukup di komen saja. Terus rerun. Harusnya ini mati, oke. Dan latest-nya juga mati. Tapi Express-nya masih jalan. Coba kita cek memory usage-nya dan terlihat masih sama. Saya research, oke. Ya, dan itu cara untuk menggabungkan beberapa Next.js project menjadi satu. Kami menggunakan sampel dari Express. Nah, mungkin nextnya di sini kita coba combine beberapa project JS lainnya, mungkin Nux, Swerve, dan Next. Jadi kombinasi beberapa framework jadi satu. Untuk repo percobaan ini bisa kalian cek di deskripsi. Terima kasih.